Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya kalian pagi hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kalian dan keluarga kalian. Anak-anakku yang Ustazah banggakan, sebelum kita mulai pelajaran bahasa Indonesia pagi hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum ke pembelajaran, kita simak dulu. Ali bin Abi Thalib berkata, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Menulis dalam Islam adalah kewajiban kedua setelah perintah untuk membaca. Menulis berarti menyimpan apa yang telah kita baca dalam sebuah media, bisa buku, bisa juga mengetik di komputer, yang bisa diakses oleh siapa saja. Membaca dan menulis adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, hendaklah ketika kita mencari ilmu, kita diminta untuk menulis apa yang kita terima ilmu tersebut. Ada hubungannya terkait menulis dan membaca. Hari ini kita akan belajar tentang karangan. Di kelas sebelumnya sebenarnya kalian telah mempelajari dan sudah sering kita baca tentang karangan. Karangan adalah sebuah bentuk karya tulis yang dibuat oleh seseorang untuk mengungkapkan cerita kepada para pembaca. Jadi, karya tulis itu dibuat oleh seseorang. Bisa berupa cerita, bisa tentang ungkapan perasaan, bisa juga tentang pendapat, ide yang ditulis oleh penulis, kemudian disampaikan oleh pembaca. Jenis-jenis karangan yang perlu kalian ketahui adalah narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan yang terakhir adalah persuasi. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang karangan, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Baiklah, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah eksposisi. Apa itu eksposisi? Eksposisi adalah karangan yang menjelaskan atau memaparkan tentang sesuatu dengan tujuan memberi informasi dan menambah wawasan atau pengetahuan. Jadi karangan eksposisi ini berisi tentang informasi yang tujuannya adalah untuk menambah wawasan kepada pembaca. Contohnya adalah Parangtritis adalah nama desa di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di desa ini terdapat pantai Samudra Hindia
yang terletak kurang lebih 25 km sebelah selatan kota Yogyakarta. Parangtritis merupakan objek wisata yang cukup terkenal di Yogyakarta. Parangtritis mempunyai keunikan pemandangan yang tidak terdapat pada objek wisata lainnya, yaitu selain ombak yang besar, juga adanya gunung-gunung pasir yang tinggi di sekitar pantai. Gunung pasir tersebut biasanya disebut gumuk. Objek wisata ini sudah dikelola oleh pihak Pemda Bantul dengan cukup baik, mulai dari fasilitas penginapan maupun pasar yang menjajakan souvenir khas Parangtritis. Dari karangan tersebut, eksposisi berada pada tulisan yang berwarna hijau. Mengapa ini disebut paragraf eksposisi? Karena di karangan ini berisi tentang informasi yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembaca. Ketika pembaca atau kita sebagai orang yang membaca mengetahui informasi ini, berarti telah menambah wawasan bagi pembaca, sehingga disebut dengan eksposisi. Selanjutnya, yang kedua adalah argumentasi. Apa itu karangan argumentasi? Yaitu karangan yang mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta atau nyata. Jadi argumentasi ini berisi ide, gagasan, atau pendapat penulis. Pendapat tersebut disertai dengan bukti atau fakta. Contohnya, Pantai Parangtritis memang memiliki keindahan eksotis yang membuat wisatawan ramai berkunjung, tetapi juga sering menelan korban. Yang disayangkan, sebagian masyarakat Indonesia masih saja menganggap peristiwa tersebut berkaitan dengan hal-hal mistis, yakni dikarenakan Ratu Pantai Selatan meminta tumbal. Padahal ada penjelasan ilmiah di balik musibah tersebut. Para praktisi ilmu kebumian menegaskan bahwa penyebab utama hilangnya sejumlah wisatawan di Pantai Parangtritis, Bantul adalah akibat terseret rip current dengan kecepatan mencapai 80 km per jam. Arus balik tidak hanya kuat tetapi juga mematikan. Jadi, banyaknya korban tenggelam tidak ada kaitannya sama sekali dengan anggapan para masyarakat. Ali Susanto, Komandan SAR Pantai Parangtritis, juga menambahkan bahwa di sepanjang pantai Parangtritis juga banyak terdapat palung, pusaran air, yang tempatnya selalu berpindah-pindah dan sulit diprediksi. Kondisi inilah yang sering banyak menimbulkan korban mati tenggelam. Jadi dari karangan ini disebut dengan argumentasi karena berisi ide, gagasan, atau pendapat. Salah satunya adalah pendapat dari Komandan SAR Pantai Parangtritis.
yang menyampaikan bahwa pantai Parangtritis ini banyak palung atau pusaran air, ya, sehingga kondisi ini banyak menimbulkan korban mati tenggelam. Begitu juga adanya rip current yang dengan kecepatan 80 km per jam bisa mematikan orang atau menenggelamkan orang yang berada di sana. Jadi dari sini maka disebut dengan karangan argumentasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu persuasi. Apa itu karangan persuasi? Karangan yang bertujuan untuk meyakinkan, mengimbau, dan mengajak seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis. Jadi persuasi ini berisi tentang himbauan, ajakan seseorang agar mengikuti atau melaksanakan apa yang dikehendaki oleh penulis. Contohnya adalah pantai Parangtritis memang memiliki keindahan eksotis yang membuat wisatawan ramai berkunjung, tetapi juga sering menelan korban. Yang disayangkan, sebagian masyarakat Indonesia masih saja menganggap peristiwa tersebut berkaitan dengan hal-hal mistis, yaitu dikarenakan Ratu Pantai Selatan meminta tumbal. Padahal ada penjelasan ilmiah di balik musibah tersebut. Parangtritis. Mohon maaf, para praktisi ilmu kebumian menegaskan bahwa penyebab utama hilangnya sejumlah wisatawan di pantai Parangtritis Bantul adalah akibat terseret rip current dengan kecepatan mencapai 80 km per jam. Arus balik tidak hanya kuat tetapi juga mematikan. Kondisi inilah yang sering banyak menimbulkan korban mati tenggelam. Oleh karena itu, selayaknya warga masyarakat tidak lagi percaya hal-hal gaib dan bisa mengedepankan penalaran logika atau akal sehat. Pemerintah daerah pun sebaiknya memberikan pemahaman yang benar mengenai penyebab bencana laut kepada warga di sekitar pantai. Informasi tersebut dapat diteruskan kepada wisatawan guna meningkatkan kewaspadaan mereka. Jadi yang berwarna berbeda ini adalah berisi tentang persuasi, yaitu ajakan kepada masyarakat untuk tidak lagi percaya kepada hal-hal gaib. Karena secara ilmiah terjadi karena adanya salah satunya rip current dengan kecepatan yang 80 km per jam sehingga bisa mematikan. Ketika orang berada di laut tersebut bisa juga tenggelam kemudian mati. Bisa juga persuasi itu berupa ajakan, berawal dari kata mari, ayo. Jika di paragraf atau di karangan ini berisi kata mari, ayo atau ajakan yang lainnya, maka disebut dengan persuasi. Anak-anakku, terus semangat dalam menuntut ilmu. Dari sini kita telah belajar tentang eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Intinya di eksposisi ini berisi tentang informasi atau pengetahuan yang akan diterima oleh pembaca. Sedangkan argumentasi berisi tentang ide
atau pendapat seorang penulis, sedangkan persuasi berisi tentang ajakan atau himbauan penulis agar mengikuti apa yang disampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semangat membaca anak-anak. Semoga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu.